Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul muhtaramat, ibu-ibu majelis taklim Nurul Huda, kok cuma berapa orang ini? Yang lainnya majelis taklim apa ini? Majelis taklim amburadul ya. Ibu-ibu semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk ceramah pada kesempatan sore yang berbahagia ini mungkin tidak panjang lebar karena mohon maaf kami masih ada kegiatan pembacaan khotmil Quran 30 juz di Masjid Al-Muhajirin Batu Merah untuk mengadakan doa arwah masal dari tadi pagi siap sholat subuh sampai nanti mungkin sekitar jam 5, jam setengah 6 untuk menghatamkan Quran. Jadi untuk tidak mengurangi istiqomah kita karena hari Minggu kemarin sudah break ya, berhubung saya pulang kampung jadi nggak bisa mengisi, mau pengajian secara virtual pun nggak enak juga ya kan, jadi libur aja lah. Karena udah berapa tahun nggak libur ya. Nah, jadi tidak apa-apa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan. Ya, namanya saja bulan suci. Tentunya kita bersama untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka kita juga harus suci. Ya. Makanya di bulan Sya'ban ini kata Allah di dalam hadis qudsi, syahrus sya'bana syahri. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Maka hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu membaca istighfar, membaca tasbih, membaca sholawat, diperbanyak ya untuk mensucikan atas dosa-dosa kita yang selama ini telah kita perbuat, sehingga nanti di bulan suci Ramadan kita juga betul-betul mendapatkan kesuciannya dari bulan suci Ramadan. Apalah artinya bulan suci Ramadan tiba kalau diri kita masih kotor, masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak kesalahan-kesalahan, dan masih banyak dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Maka terutama atau khususnya di bulan Sya'ban ini hendaknya kita mensucikan diri kita atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat 11 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban berapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul bersih daripada dosa-dosa ya, suci daripada dosa-dosa kita, maka berarti ketika nanti kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak dan sebesar apapun dosa kita yang pernah kita perbuat, selagi kita mau beristighfar, selagi kita mau bertaubat, meminta ampunan atas segala dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat ya, maka insya Allah akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa-dosa kita, asal kita mau bertobat dan mau beristighfar, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan bukan hanya sebesar apapun dosa itu, tapi sekecil apapun dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa itu? Dosa kita terhadap sesama manusia ya. Dosa kita terhadap tetangga kita, dosa kita terhadap saudara kita, dosa kita terhadap kawan-kawan kita, bahkan dosa kita terhadap suami dan anak-anak kita.
Ibu ada yang pernah punya dosa sama suami? Banyak ya, kecuali Bu Sumi. Karena Bu Sumi nggak punya suami, jadi nggak ada dosa dengan suami. Pokoknya yang punya suami harus merasakan pernah punya dosa. Marni pernah punya dosa sama suami enggak? Ada lah ya. Mudah-mudahan tidak banyak. Makanya supaya mengurangi dosa-dosa kita terhadap suami kita itu gampang. Asal suami mau pergi kerja, ibu salaman, ya kan? Salaman suami sama suaminya, sekalian mengucapkan mohon maaf ya, mohon maaf ya yang beb misalnya kan, hati-hati di jalan gitu. Nah begitu juga nanti kalau suami kita datang ya, cepat-cepat disambut dengan salaman. Begitu salaman juga begitu, mengucapkan permintaan maaf ya. Mohon maaf ya beb ya, alhamdulillah sudah datang. Enak tidak? Enak tidak kira-kira? Siapa yang sering melakukan itu? Coba tunjuk tangan. Enggak ada. Masa bodoh, mau datang mau pergi suka-suka kau lah. Biasanya tuh lah kalau lagi pengantin baru kan iya biasanya sih. Ya, saya dulu juga iya. Tapi saya sampai sekarang juga iya. Ya, kalau pulang kerja enggak. Kalau saya kalau bepergian jauh saja. Kalau pergi ngaji kayak gini enggak kadang. Ngurusin salaman Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita terhadap sesama manusia selagi kedua manusia tersebut atau sesamanya tersebut tidak saling memaafkan. Nah, ini loh Bu. Ini yang sebetulnya yang dosa tidak diampuni oleh Allah. Kalau dosa syirik, dosa musyrik, ya itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan sholat, kita tidak sholat, kita berbuat maksiat, itu semua masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita mau bertobat dan memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesalahan kecil sekecil apapun yang pernah kita lakukan, entah salah omongan, entah salah sikap, entah salah tingkah laku, entah pernah gunjingin atau menggibah atau mengadu domba terhadap manusia, mungkin terhadap tetangga kita, terhadap kawan kita, terhadap sahabat kita, bahkan terhadap suami kita ataupun terhadap anak-anak kita, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah selagi kita belum saling memaafkan. Seringkali saya sampaikan kepada ibu-ibu, jadilah orang yang pemaaf dan rajin-rajinlah kita untuk minta maaf walaupun tidak punya salah sekalipun. Misalnya dalam pengajian kita datang salaman semua ya, minta maaf apabila mungkin ada khilaf dan salahnya. Nanti ketika kita pulang juga demikian, salaman dengan kawannya juga mengucapkan permintaan maaf. Nah, ini termasuk harus dibudayakan karena kadang-kalanya kita tidak sadar bahwa selama bergaul, selama berjamaah ini ada kesalahan-kesalahan, entah ngerasanin batin, entah mungkin punya prasangka buruk terhadap saudara kita, terhadap kawan kita, dan terhadap jamaah kita. Maka dengan membudayakan saling salam bersalaman, kemudian saling memaafkan dan membudayakan meminta maaf, insya Allah sekecil apapun kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar apapun kesalahan kita terhadap manusia maksudnya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini ya, selain kita juga melaksanakan perbanyak ibadah kepada Allah, membaca istighfar dan lain sebagainya, kita juga mengirimkan doa-doa terhadap leluhur-leluhur kita, terhadap saudara-saudara kita yang telah mendahului kita atau yang hidup di alam kubur, dan juga berbanyaklah silaturahim, berkunjung antar kawan-kawan, kemudian antar teman ke teman, antar tetangga ke tetangga, tujuannya untuk meminta maaf kepadanya. Bukan hanya permintaan maaf itu ketika lebaran saja, bukan ya, tapi justru malah yang paling terpenting adalah ketika menyambut bulan suci Ramadan. Karena jelas-jelas nanti kalau di bulan suci Ramadan kita sudah fitrah, kita sudah suci atas dosa-dosa kita, ya kan? Nah,
di saat bulan Sya'ban inilah justru masih banyak kotoran-kotoran kita, masih banyak kesalahan-kesalahan kita, baik salah terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun salah terhadap sesama manusia. Kalau kita sudah bersih jiwa dan raga kita atas dosa-dosa yang pernah kita berbuat, kalau kita sudah bersih jiwa dan raga kita ataupun ucapan kita terhadap saudara-saudara kita, maka ketika nanti datangnya bulan suci Ramadan, kita akan betul-betul mendapatkan kesucian daripada sucinya bulan suci Ramadan. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita semua akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh khusyuk dan khudur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah murahkan rezeki kita, semoga Allah lapangkan rezeki kita, Allah berkahi rezeki kita, dan semoga Allah mudahkan dengan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu ayyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.